Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam. Pada umumnya, hukum aborsi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan. Islam menginginkan agar keturunan pengikutnya terus berkembang, karena ketika sperma dan sel telur bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan dan aborsi terhadapnya hukumnya haram dalam Islam, sebagaimana yang ada dalam firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 156 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Imran ayat 156. Mazhab Hambali. Dalam pandangan jumhur ulama Hanabila, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging atau mudghah, karena belum berbentuk anak manusia. Sebelum ditiupkan ruh, aborsi diperbolehkan secara mutlak. Di antaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging. Namun, seorang pakar kependudukan dari Al-Azhar, Gamal Serur, membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan, selebihnya dilarang. Senada dengan pendapat tersebut, Al-Zaraqshi dalam Al-Insaf yang dikutip oleh Imam Alauddin mengatakan, setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada gurahnya. Tetapi jika belum berbentuk janin yang sempurna, maka gurahnya dibebaskan. Ansor 2006. Macam-macam aborsi. Aborsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aborsi kriminalitas. Adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan aborsi legal, yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Jenis aborsi menurut perspektif fikih. Menurut Maria Ulfa dalam bukunya Fikih Aborsi, maka aborsi dapat digolongkan menjadi 5 macam. Di antaranya, yang pertama, aborsi spontan. Kedua, aborsi karena darurat atau pengobatan. Ketiga, aborsi karena hilaf atau tidak sengaja. Keempat, aborsi yang menyerupai kesengajaan. Kelima, aborsi sengaja dan terencana. Sebab-sebab aborsi. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan. Misalnya, karena jumlah anak sudah cukup, karena anak terakhir masih kecil atau belum siap punya anak. Kedua, dilakukan sama suka, yaitu oleh para remaja di luar nikah tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga, kehamilan menggunakan alat kontrasepsi yang gagal. Keempat, kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan. Dan masih banyak lagi. Risiko dan dampak aborsi. Kematian mendadak karena pendarahan hebat. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Terus rahim yang sobek. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi. Terus infeksi rongga panggul. Menurut pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menyatakan syarat-syarat boleh dilakukannya aborsi. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 hanya dapat dilakukan yang pertama, kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Keempat, dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan. Dan yang terakhir, penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.